Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi wa billah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'il muhammadiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kepada segenap para alimul ulama, para habaib, para asatid, para hujjaj, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Habib Mukhdar bin Umar Al-Jufri, demikian juga kepada para habaib, para syaraif yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap para alim ulama sebagai warasatul anbiya, para pejabat pemerintah sebagai pemegang amanat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat umat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dengan kudrah iradah Allah dapat dipertemukan dalam majlis maulid ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju majlis ini, duduk bersimpuhnya kita di majlis maulid ini, menjadi satu wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Yang sedang punya problem masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang sedang punya kesempitan mudah-mudahan Allah segera lapangkan. Yang sedang dililit utang mudah-mudahan Allah segera lunasi. Aminnya lebih kenceng ini. Emang wajahnya wajah banyak utang ini kelihatan. Mudah-mudahan utangnya segera Allah lunasi. Yang belum punya pasangan, masih jomblo, mudah-mudahan Allah segera berikan. Ini belum selesai, aminnya udah cepetan ini. Banyak yang jomblo atau mau nambah lagi? Hadirin hadirat rahimakumullah, saya pada malam hari ini tidak seperti biasanya ceramah-ceramah di mimbar yang lain. Saya yang pertama memberitahu dulu kepada seluruh aparatur pemerintah, khususnya dari TNI atau Polri yang hadir di majelis ini, yang niat untuk menyimak ceramah saya yang akan dilaporkan ke atasan. Saya sampaikan
HP saya ini sudah disadap sama pusat, sama Mabes Polri, Mabes TNI. Jadi nggak usah saya didengerin karena Mabes TNI Polri sudah dengar ceramah saya. Saya sampaikan ibu bapak saudara ini sebagai pertama, saya sudah hanguskan HP 3 dan 3. Kemudian saya beli ini berharap tidak akan disadap, tidak ada cloning dan tidak dipantau. Ternyata sama saja. Jadi udah saya nggak akan ganti, dengerin aja apa yang saya akan sampaikan. Jadi sengaja saya sampaikan ini saudara, bahwa apa yang saya sampaikan nanti, segala persoalan yang terkait dengan ceramah saya menjadi tanggung jawab saya, bukan menjadi tanggung jawab Habib Mahdhar. Saya di situ ceramah, beliau bilang antum bebas mau kritik pemerintah, mau caci pemerintah, mau caci TNI, mau caci polisi, tempat ini bebas. Saya bilang, jenderal, saya bukan orang yang tukang nyaci maki. Betul? Saya akan menyampaikan yang hak-hak yang batil-batil. Ala kulli hal saudara, sudah selesai, sudah nggak ada begini, sudah tidak ada begini, adanya begini semua sekarang. Takbir, itu maksudnya. Sudah disatukan dengan kalimat Allah. Selesai ceramah saudara, Jenderal Bambang bilang, Kiai, kita foto bareng. Saya tanya, buat apa jenderal? Buat kenang-kenangan. Habis foto, kemudian saya pamit pulang, beliau bilang, Kiai, saya minta nomor. Saya tanya lagi, buat apa jenderal? Kalau nanti Kiai ada masalah dengan ceramah Kiai, dipersulit atau dipersoalkan, hubungi saya akan bantu. Saya cuma bilang terima kasih jenderal, tapi saya tidak sampai hati. Maksudnya nggak sampai hati, nggak terlalu percaya. Betul? Akhirnya saya sebutkan nomornya. Begitu ujungnya 0003, beliau baru ketik 01 sudah muncul namanya. Sekali lagi, beliau baru ketik 01 sudah muncul namanya. Apa kata beliau? Nomor ente sudah disebar ke seluruh Indonesia, bintang 1 sampai bintang 4, bahwa ente harus diwaspadai ceramahnya. Terus saya nanya, lalu maksud jenderal apa? Artinya saya kasih tahu sama ente, nomor ente itu sudah dipantau oleh pusat. Oh begitu jenderal, terima kasih. Jadi sengaja saya sampaikan kenapa toh saya juga sudah dipantau oleh pusat. Kemudian yang terakhir, ini supaya informasi Kiai yang di daerah. 2 minggu yang lalu kami ada pertemuan ulama khusus 15 orang. Sebutlah di antara yang hadir Profesor Dr. Din Samsudin, Dr. Didin Hafiduddin, kemudian Habib Hanif, kemudian juga hadir Baba Haikal Hasan. Ada yang menarik, ketika saya ditanya, HP ini perlu dikumpulin, dimatikan, takut nanti disadap. Haikal Hasan menjawab, tidak perlu, HP kita semuanya sudah disadap oleh pusat. Kemudian ada cerita yang menarik, Ustadz Haikal Hasan cerita, seminggu yang lalu saya ceramah acara peringatan Maulid Nabi. Karena desek-desek, saya turun dari mobil, jalan kaki bersama panitia menuju ke mimbar. Tas saya ditinggal di mobil sama sopir. Begitu selesai ceramah, saya harus nguber tempat yang kedua. Nggak mungkin kalau pakai mobil nggak keuber, maka saya pakai motor lagi. Otomatis sopir dan tas saya ditinggal. Di tas saya ada HP 3. Saya pegang 1. Kemudian saya telepon sama saya punya sopir, tolong ente susul ke lokasi ceramah yang kedua, tasnya ente bawa dan diamankan. Dia jawab, Ustaz, waktu antum ceramah ada orang yang datang minta tas Ustaz. Jadi orang datang bilang, Ustaz minta tas. Karena bilang Ustadz yang minta tas, dia kasih tasnya. Ustadz Haikal Hasan bilang, siapa yang minta? Nggak tahu, saya nggak kenal. Loh, kenapa dikasih?
Habis bilangnya dari panitia, disuruh ustadz. Tanya sama panitia, nggak ada. Siapa gerangan yang ambil? Dengan kondisi yang sekarang, bahwa Menteri Agama mencanangkan akan ada pendataan majelis taklim, tujuannya siapa yang ngajar, yang diajarkan seperti apa akan dipantau. Jadi kita hidup di negara yang mayoritas Islam, tapi Islam akan dipersempit dan pada akhirnya akan dibumi hanguskan. Ini yang mesti kita persoalkan. Takbir. Saudara, anak nggak lagi manas-manasin. Ada Bapak Wakil Wali Kota. Nah, singkat cerita, habis ceramah selesai, pulang Ustadz Hekal Hasan kenal, punya murid bintang 1 di Mabes Polri. Dia telepon, kata Ustadz Hekal begitu telepon, Jenderal bisa minta tolong nggak? Ada apa Ustadz? Diceritain tentang tasnya itu. HP-nya ada 3, aktif 3-3-nya. Tapi saya nggak tahu. Tunggu Ustadz 10 menit. Ini di Mabes, beliau itu bagian IT, tukang nyadap, tukang cloning, nah, pokoknya bagian itulah begitu. Begitu 10 menit dikirim Sherlock di mana posisi tas itu ada. Dikasih tahu dia tasnya ada di rumah ini, jalan ini, nomor sekian. Di sekitar rumah itu ada HP yang aktif 5, nomornya ini. Kemudian apa kata Ustadz Hekal Hasan? Jenderal, terus gimana? Ente hubungin saja salah satu nomor itu, bilang mau ngambil tas. Di situ ada gambar tasnya di sebelah kanan dari kursi nomor 2. Ini menarik kan? Ini ada pelajaran keimanan. Teknologi orang aja bisa mantau begitu. Bagaimana teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang perlu kita camkan, yang ini dulu. Apapun yang Anda perbuat tidak akan lepas dari pantauan dan rekaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, KPK tidak nangkap pejabat korupsi, tapi Allah tahu pasti dia korupsinya di mana dan berapa jumlahnya. Betul? Kenapa? Karena KPK juga yang bikin presiden, orang yang dekat dengan presiden, dia korupsi pasti. Jawabannya ketahuan, diamankan. Lanjut. Begitu Ustadz Hekal telepon salah satu nomor, saya Ustadz Hekal Hasan, saya mau ngambil tas. Kebetulan yang terima bapak-bapak. Ustadz, tasnya di mana? Di rumah bapak. Di rumah saya. Iya. Di mana Ustadz? Di kursi nomor 2 dari kanan. Ditengok ada. Oh iya Ustadz, ada, betul. Ustadz mau ngambil kapan? Sekarang saya akan ke rumah, meluncur. Telepon lagi sama jenderal ini. Jenderal, ini gimana? Udah Ustadz datang aja ambil. Loh, kalau nanti ada apa-apa, saya akan pantau. Kalau ada apa-apa, anak buah saya akan bantu Ustadz. Sampai di rumah, ketok-ketok pintu dibuka. Saya Ustadz Hekal Hasan mau ngambil tas. Oh iya, tasnya di mana Ustadz? Di meja, di kursi nomor 2. Ustadz masuk aja. Betul posisinya sesuai dengan gambar. Walaupun HP mati, ketahuan. Saya lagi rapat tertutup dengan 5 tokoh, begitu keluar ada wartawan. Itu jam 2 malam saudara. Dan saya tanya sama wartawan, ente tahu dari mana? Ini nggak ada yang tahu. Dia bilang dari Mabes Polri ngasih tahu. Buat apa kita ngomong tutup-tutupan saudara? Oleh karenanya pada malam hari ini saya ceramah sifatnya tadi ngaji bareng. Ibu bapak saudara, ini baru selesai 2 hari yang lalu. Saya tulis, saya susun, saya bukan pengarang karena nempel-nempelin saja. Ini terkait dengan fitnah, penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, demi Allah saya bersumpah, kaki buat kepala, kepala buat kaki, bersimbah darah saya rela. Siapapun yang menghina Rasulullah, saya rela untuk berhadapan dengan dia atau saya yang harus mati saudara. Takbir. Enggak saudara, kita enggak main-main. Mentang-mentang dia pernah dipanggil ke istana,
Padahal dia bukan Gus, mengatasnamakan Gus, kemudian menghina Rasulullah seenaknya, mengatakan masa kecil Rasulullah tidak terurus, karena biasanya kalau anak yatim diurus sama kakeknya nggak terurus. Kakeknya Rasulullah bukan seperti kakekmu. Betul? Bilang Rasulullah masa kecilnya rembes. Rembes itu saudara, belekan, umbelnya meler, dekil of the kumul, biadab. Itu penghinaan saudara. Siapa bilang masa kecilnya Rasulullah seperti itu? Ketika ada mahasiswi saya yang dia itu kuliah tapi dia di pesantren saya, mohon maaf para habaib, para kiai, santri saya mayoritas mahasiswa. Ada juga yang mahasiswa S2, ada yang kuliahnya di UIN, ada yang di IIKI, PT IKI, ada yang di Muhammadiyah. Nah, dia cerita, ya Syekh, tadi saya diajar sama dosen bilang, itu orang-orang ustadz, kiai, habaib terlalu gampang nuduh sih. Gus Muafik ceramah jangan dipotong-potong dong, dengerin semuanya. Kalau dengerin semuanya ketahuan bahwa dia menghina atau tidak. Saya sampaikan sama santri, kalau itu ceramahnya si munafik didengarkan secara keseluruhan, kita tambah marah saudara. Begitu di tengahnya dia mengatakan apa? Kalau di Arab itu ada jambu, Nabi Muhammad waktu kecil nyolong jambu kan. Mendidih saya punya hati saudara. Bukan tobat saudara. Saya setuju kalau dia tobat kita terima, tapi harus minta maaf kepada siapa? Kepada umat Islam seluruh dunia. Betul? Kenapa? Karena Rasulullah kepunyaan umat Islam seluruh dunia. Betul? Bukan minta maaf sama PBNU saudara. Emang Rasulullah Nabi Muhammad kepunyaan PBNU? Rasulullah seluruh umat Islam. Betul? Saya nyatakan saudara, ternyata saudara, dia bukan cuma menghina Rasulullah, istrinya Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah juga. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, ini buku sengaja saya sebar dengan harapan ustadz-ustadz yang belum tahu jadi tahu. Memang judulnya kita bikin, saya bikin Ar-Ra'dul Barku liraddi ala syubbahil munafik khalil nabi shadiq. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada ucapan yang paling menarik yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini banyak orang yang mengaku madhab Syafi'i masalahnya. NU saudara, akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, torekotnya ada yang Naqsabandiyah, Qadariyah, Al-Ghazaliyah, Tujaniyah dan macam-macam. Tapi ingat, madhab terbesar di Indonesia khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam, menyatakan dengan jelas di ADRT-nya bahwa fikihnya Syafi'i. Saya nukil di sini saudara apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Al-Muslim al-hakiki wa alladzi idza dubi'a haqqullah wa haqqur rasulih aw khurimat hurmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qama ghadiban difa'an an dzalik wa qad qala Asy-Syafi'i radhiyallahu an manis tughdib falam yakhdab fa huwa himar. Seorang muslim yang hakiki, muslim sejati, itu orang yang jika hak Allah, hak Rasulullah disia-siakan, atau jika kehormatan Rasulullah dirusak, maka dia akan marah karena membela Allah dan Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan manis tuhdib falam yughdab fahuwa himar. Siapa orangnya yang dibuat marah tapi tidak marah, itu adalah keledai. Kita dibuat marah, Nabi kita dihina,
Nabi kita diinjak-injak, kita nggak marah, berarti kita khimar, saudara, kita keledai. Kalau yang Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah direndahkan, berarti dibuat marah, tidak marah. Imam Syafi'i mengatakan itu keledai. Bagaimana kalau yang membela penghina Rasulullah SAW? Camkan baik-baik, saudara. Saya nggak peduli, saudara, ente NU ke ente Muhammadiyah, ente Persis ke, nggak ada urusan. Kalian menghina Rasulullah, saudara, nggak ada urusan maaf memaafkan. Maaf hak Allah, kewajiban, betul. Tapi permintaan maaf terhadap umat secara keseluruhan wajib, betul, betul. Saudara, mohon maaf, Front Pembela Islam sudah melaporkan ke kepolisian. Sukmawati sudah menghina Rasulullah, menghina rukun iman, sudah kita laporkan, nggak ada tindakan kok. Itu Muafiq sudah kita laporkan juga, saudara, karena dia merasa dilindungi oleh istana, sampai sekarang nggak ada tindakan kok. Lah, lalu kalau hukum mampet begini mau apa? Saya sampaikan di seluruh mimbar, saudara, anak-anak muda, camkan baik-baik. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, kalau ada orang yang menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah, tidak perlu dilaporkan polisi, percuma, capek. Betul. Ambil golok, tancap, saudara, bunuh, takbir. Udah begitu aja, udah. Enggak, saudara, mau apa? Mau dilaporin? Nah, kalau nggak ditindaklanjuti, nggak usah lihat siapa dia. Dia menghina Rasulullah, dia mencaci Rasulullah, kok merendahkan. Bahkan di dalam hadis kalau mengatakan bahwa jubah sorban Rasulullah kotor, unsurnya menghina, itu dia boleh dibunuh kalau nggak tobat kok. Jadi ini nggak main-main, ini akidah, saudara. Makanya saya heran itu kelompok yang dulu mengatakan jihadis, masjid dibom. Ngaco aja ente. Orang mau sholat Jumat dibom, itu bukan sangit goblok. Orang polisi lagi tugas ngatur lalu lintas dibom. Ente kalau mau belajar jihad yang benar, betul. Saudara, Rasulullah dihina, oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, NU garis lurus sudah memberikan komitmen. Saya sebut NU garis lurus karena saya termasuk pengurus di pusat. Waktu Munas berkumpul sepakat bahwa wajib membentengin NU agar NU tidak menyimpang semakin jauh. NU garis lurus memberi sikap bahwa Muafiq tetap harus dituruh tobat. Kalau disuruh tobat nggak tobat, halal darahnya, saudara. Ini hadirin hadirat rahimakumullah. Udah ini anak-anak ngomong, saudara, jangan dianggap guru ya. Pokoknya di Tegal ada orang menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Quran. Udah tengok-tengok nggak ada orang, tusuk aja udah. Betul. Begitu lagi sepi cuma berdua, tusuk. Mati sudah, kan nggak ketahuan. Betul. Nah, iya, pakai otak dong, pakai cerdas. Nah, kalau nggak ketahuan ditangkap nggak? Tangkap nggak? Yang enggak, Allah kan tahu, Allah tahu memberi penghargaan sorga insya Allah. Amin. Ini ibu bapak saudara, ini kisah yang terjadi pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini silahkan bisa dibuka di dalam Al-Qadiyat, yaitu di dalam kitab Asy-Syifa. Kemudian Malik mengatakan, Muhammad sahibuk, Muhammad sahabatmu, temanmu. Dia lihat ucapan Muhammad temanmu, ini penghinaan. Lagi mengatakan Muhammad Rasulullah, mengatakan Muhammad temanmu. Dia langsung ambil pedang, tebas kepalanya, saudara, lehernya, mati seketika, saudara. Kenapa?
karena dia tidak rela Nabi dihina. Nabi mau disamakan dengan dirinya nggak boleh. Nabi Muhammad mau disamakan dengan manusia yang manapun nggak bisa, saudara. Jangankan disamakan sama Insinyur Soekarno, goblok itu, saudara. Mana mungkin Rasulullah disamakan dengan Soekarno, Soeharto, susu semuanya, apalagi asu. Nggak bisa, saudara. Rasulullah itu insan kamil, syamil. Rasulullah kamil, syamil. Nggak usah nyontoh yang lain, dari lahirnya aja kagak ada yang nyamain. Betul? Iya, Soekarno ini kan yang memerdekakan bangsa Indonesia. Tunggu dulu, buka sejarah. Pak Karno itu yang membaca teks proklamasi, yang berjuang memerdekakan ulama, kiai, habaib, santri. Betul? Jangan dibolak-balik. Buka sejarah, siapa yang menyetujui dan mendukung Nasakom? Soekarno, saudara. Kita buka sejarah dong. Jadi nggak bisa, jangankan disamakan sama Soekarno yang kuasanya cuma beberapa tahun, sama Soeharto sekalian pun, saudara, tidak bisa. Nggak ada, jauh beda antara Rasulullah dengan Soekarno. Perbedaannya benas sama iwas sumur. Kalau benas sebal arti dekat, sumur masuk lagi. Betul? Betul? Nggak ada, saudara. Mohon maaf. Saya mau lihat satu sisi. Rasulullah menikah bukan karena nafsu, tapi karena wahyu. Soekarno nikah bukan karena wahyu, karena nafsu. Udah dari situ aja udah ketemu kok, betul? Ente jangan terlalu fanatik ya sama Soekarno ya. Kalau Anda rela mati untuk Soekarno, saya lebih rela mati untuk Rasulullah, saudara. Takbir. Satu cerita lagi. Ini saya mau kisah yang terbaru. Di Pakistan ini, ibu bapak saudara, Rasulullah dihina terang-terangan oleh gubernur Punjab Pakistan sekitar 11 tahun yang lalu. Sekitar 11 tahun yang lalu, dia di depan tentara secara terbuka dia mengatakan undang-undang Pakistan yang menegaskan bahwa hukum bagi orang yang menghina Rasulullah adalah hukum mati merupakan undang-undang gelap. Setelah dia mengatakan itu, saudara, kemudian dia mengatakan harus diamandemen. Setelah mengatakan harus diamandemen, dia jelek-jelekin Rasulullah. Begitu dia lagi jelek-jelekin Rasulullah, Mumtaz Hussein Al-Qadri sebagai pengawalnya dia, saudara, di depannya ada laras panjang, dia langsung angkat, langsung diberondong 40 peluru, saudara, mati seketika. Ada yang menarik, saudara. Begitu di pengadilan, dihadapkan ke pengadilan, Anda telah terbukti membunuh. Betul? Apakah Anda menyesal? Dia jawab, saya tidak pernah menyesal. Dan dia katakan, kalau Allah memberiku 40 nyawa, akan aku korbankan semuanya untuk Rasulullah. Kalau Allah memberiku 40 nyawa, akan aku korbankan semuanya untuk Rasulullah. Saya tidak menyesal membunuh orang yang telah menghina Rasulullah. Diputuskan dalam pengadilan hukum gantung. Ini kisah nyata, saudara. Begitu diputuskan hukum gantung, saudara, ditanya, apakah Anda mau naik banding? Tidak perlu naik banding. Saya terima keputusan pengadilan yang memutuskan saya harus hukum mati digantung. Saya terima. Bagiku tidak ada masalah, karena tidak ada yang aku takuti dalam hidup ini, termasuk kematian. Saudara, pada detik-detik yang ditentukan,
itu di lapangan terbuka sudah disiapkan tiang gantung. Dalam satu catatan itu ratusan ribu umat Islam ikut melihat. Detik-detik datang saudara, beliau langsung diikat tangannya di belakang, kemudian terus dituntun ke tiang gantung. Apa yang terjadi saudara? Mumtaz Husain, dia tersenyum di sepanjang jalan sambil lihat-lihat orang yang lihat, termasuk Al-Gojo yang akan menarik tiang gantung. Ketika dia ditanya, begitu sudah di tiang gantung, tinggal dia dimasukin kepalanya kemudian ditarik, dia ditanya, ada permintaan maaf atau untuk penundaan gantungan? Dia jawab, percepatlah, semalam aku sudah ketemu sama Rasulullah, Rasulullah sudah menunggu aku untuk ketemu dengan aku. Semalam aku ketemu Rasulullah, Rasulullah menyampaikan terima kasih, senang dengan apa yang aku lakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku tunggu esok kita akan bertemu lagi. Dan akhirnya terjadi saudara, ditarik, digantung saudara, seketika itu meninggal. Seolah-olah Allah sudah cabut ruhnya sebelum ditarik saudara. Oh, ini bukan cerita kosong saudara, fakta ini. Maling ditangkap, masuk penjara, ketemu sama rampok, sama garong, sama begal, baru goblok jadi maling, tertangkap juga, mendingan gua. Kenapa? Saya rampok, saya di sini, tapi yang di keluarga aman. Kenapa? Kita ada kelompokan rampok, sudah sepakat kalau ada yang ditangkap, keluarganya ditanggung. Oh begitu ya, boleh dong kalau saya daftar, boleh. Ntar kalau kamu keluar, hubungin aja si pulang. Dari maling keluar jadi rampok. Gak selesai saudara. Kalau dalam hukum Islam, ya maling potong tangan, biayanya pemerintah sedikit. Coba kalau masuk penjara 3 bulan, persidangan berapa kali, pemerintah harus nyiapin tempatnya, kamarnya, orang yang jaga, makannya. Kalau dalam Islam prosesnya paling lama sebulan. Budget keuangan sedikit, begitu diputuskan mencuri, potong tangan. Habis potong tangan diobatin, pulang, selesai, nggak nyolong lagi. Bagaimana mau nyolong, lewat aja kelihatan maling tuh. Betul. Hati-hati bekas maling. Kalau mau berbuat lagi nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia begitu maling ini rampok, keluar pakai dasi, bawa tas, assalamualaikum, nggak ada yang tahu bekas rampok. Betul? Coba, itu hukum Islam saudara, makanya pahami hukum Islam, jangan setengah-setengah. Kalau nyolong itu potong tangan, kenapa? Karena berbuat pakai tangan. Kalau korupsi nggak potong tangan saudara, korupsi itu pakainya otak. Korupsi itu orang pinter, pakainya otak. Kalau korupsi bukan potong tangan. Selesai, betul. Ini korupsi sampai 50 miliar, masuk penjara 3 tahun, keluar dari penjara duitnya masih banyak. Gak selesai saudara. Saya gak mau fitnah, hukum Indonesia itu hukum Belanda, buka sejarah. Jangan takut kamu hukum Islam, kita orang Islam, betul? Tidak ada larangan Indonesia kalau memperlakukan hukum Islam, tidak ada larangan kok, berdasarkan Tuhanannya Maha Esa. Ini yang terakhir, kita jangan dibikin rame lagi. Kalau sudah masalah akidah, nggak ada istilah. Mau yang ngomong ustaz, kiai, habaib. Kalau ada yang mengatakan mengucapkan halal, mengucapkan Natal bersama, hukumnya boleh, jangan didengerin. Saya nggak pakai dalil yang macam-macam. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Di situ ada Natal artinya hari kelahiran Yesus Kristus anak Tuhan. Sekali lagi, di dalam kamus besar bahasa Indonesia
Natal artinya hari kelahiran Yesus Kristus anak Tuhan. Kalau ada orang Islam mengatakan selamat Natal, berarti mengatakan selamat atas kelahiran Yesus Kristus anak Tuhan. Murtad apa murtad? Kafir apa kafir? Nggak ada pakai dalil yang macam-macam, saudara. Ini di kamus ada buka kok. Loh, kalau kalian kerja di tempatnya orang kafir, kemudian kita nggak mengatakan selamat Natal, umpamanya, yang dia bilang langsung selamat Natal ya, kita tersinggung loh. Dan kita kan orang Islam, lam yalid. Jadi kalau ada orang kafir, orang Kristen, nanti tanggal 25 salaman sama kita, selamat Natal, kita jawab lam yalid wa lam yulad. Paham? Selamat Natal, selamat Natal, lam yalid wa lam yulad. Matanya melotot, lam yalid wa lam yulad. Ini akidah, saudara. Mohon maaf, wakil dari wali kota. Jadi kalau ada di jalanan wali kota pegal mengucapkan selamat Natal, wali kota murtad. Oke, ini sebuah pelecehan terhadap pejabat kabupaten. Pelecehan dari mana? Lagi nerangin kok. Ada Pak Lurah mana ini? Terus ya, itu tulisannya di jalan, kelurahan mengucapkan selamat Natal. Pak Lurah bilang mudah aja takut. Pantesan KPI-nya nggak ada, dia tegang, nyari kurang beres. Murtad, saudara, ini akidah kok. Dan itu fatwa MUI sampai hari ini belum dicabut, saudara. Natal bersama hukumnya haram, mengucapkan Natal hukumnya haram. Jadi saya mau ulangi lagi, kalau ada orang seberang mengatakan sama kita selamat Natal, jawabnya loh, nanti dia tersinggung dong. Loh, kita lebih tersinggung, saudara. Ini akidah urusannya. Betul? Paham? Jelas? Ini jangan diacak-acak, ini kita punya iman, saudara. Makanya kita bingung kenapa NU marah sekarang. Kenapa NU marah? Pantes sih menurut saya, karena gak dapat jatah menteri. Loh, saya kan gak lagi fitnah. Kemudian wakil sekjen PBNU telepon sama saya, Kiai Misbah, bagaimana kalau kita islah saja sama FPI? Yang minta islah PBNU sama FPI, bukan FPI sama PBNU. Dengerin. Jangan bolak-balik, saudara. Karena selama ini FPI tidak pernah memfitnah NU, nggak pernah memfitnah Banser, Ansor, enggak. FPI akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tahlil, zikir, ratibul hadat, ratibul atos, semuanya dijalankan. Apa perbedaannya? Amin. Betul? Ini realitas, saudara. Saya sampaikan, mana FPI kesalahan nama NU? Nggak pernah memfitnah orang tua NU kita. Ada pengajian NU dibubarin sama alasan? Ada enggak? Ini kan fakta. Kita nggak ada masalah. Akhirnya saya bilang sama wasekjen PBNU, Ustaz, saya setuju islah supaya umat jadi damai. Tapi ada syarat, saya bilang gitu. Sebelum saya sampaikan ke Habib Rizik, sebelum saya sampaikan sama Kiai Sobri Lubis, sebagai ketua umum, sebagai imam besar FPI Habib Rizik, saya minta syarat. Syaratnya kalau mau islah, saya minta ketua PBNU minta maaf secara terbuka tentang ceramahnya di Kuningan yang viral di media sosial. Dia ceramah
di depan umat mengatakan Habib Rizik, Habib gadungan, Habib palsu, Habib pengobat nafsu. Minta maaf dulu. Saya bilang kalau minta maaf islah jalan, kalau enggak tidak ada islah. Ini saya sampaikan saudara. Loh, saya ini begini-begini, mohon maaf saudara. Dulu waktu di Pekalongan, pengurus IPNU, Mas Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, saya pengurus saudara. Bapak saya komandan Bansar tahun 65. Jadi ente Bansar yang baru kemarin jangan ngajarin saya tentang Bansar ya. Bapak saya komandan Bansar. Bansar dulu kalau ada kiai bunduk cium tangan bolak-balik. Kalau bulan puasa, puasa. Kalau sholat 5 waktu jamaah. Bansar dulu baca kitab bundul bisa bunyi. Berapa banyak Bansar sekarang nggak bisa baca kitab bundul? Jangan baca kitab bundul, yang gondrong juga nggak bisa. Betul. Tunggu dulu saudara, kita perbaiki. Bukan kita menolak untuk Islam, bukan, ada diberesin. Yang saya tahu NU minta Islam sama FPI karena sakit hati nggak ada menteri. Kita paham kok, tapi nggak apa-apa lah. FPI nggak ada keinginan jadi menteri saudara. Udah nggak apa-apa, tapi Islam ada persyaratannya, nggak dipenuhi, nggak ada Islam saudara. Jadi ini penting untuk kita camkan. Islam penting, tapi ada syarat. Kenapa kok syarat ini fitnah kan masih tersebar? Saya juga nggak rela kalau Habib Rizik dibilang Habib gadungan, Habib palsu. Kalau yang ngomong habaib, saya mungkin diem. Tapi yang ngomong ente bukan habaib, ente akhwal juga. Betul. Habib Rizik itu salah seorang penasehat di Robitoh Alawiyah. Bilang Habib Rizik Habib gadungan, ente bukan habaib, nuduh Habib gadungan. Ada aja loh. Kadang-kadang nggak paham sih. Semulia-mulia ente kiai ustaz hafal Quran 30 juz karena marah sehat. Kalau udah gila, hilang itu jabatan semua. Betul? Ada ustaz, ada kiai hafal Quran udah gila, kencing di jalan dipanggil ustaz, dipanggil kiai kagak. Tapi yang namanya habaib, mohon maaf, yang namanya Habib, dia gila tetap Habib. Ada darah Rasulullah mengalir di dalam dirinya. Takbir, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela ulama, siap bela NKRI. Takbir, sallu ala Nabi. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf, saya terus terang jujur aja, kalau saya ceramah belakangan ini nggak bisa halus, karena darah itu mendidih. Panas, Rasulullah dihina begitu saudara. Panas saja Aisyah dihinakan begitu saudara. Sakit hati Sayyidina Umar difitnah. Betul? Makanya enggak, saya mau halus juga ada pegang kitab supaya halus, tetap aja nggak bisa saudara. Ingat, camkan baik-baik. Bapak ada tetangganya Ustadz Kiai yang bela, yang ngancing Nabi, yang bela menghina Nabi, dibela, yang bela penghina Nabi, yang bela pencaci Nabi, dia sudah sama murtadnya saudara. Al-ridho bil kufri kufrun. Paham? Jelas? Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.